Selamat datang kembali di Ngobrol Santai bareng OSIS MPK 49. Nah, di video kali ini ada yang berbeda nih. Biasanya kita membedah buku, tapi sekarang kita kedatangan tamu spesial yaitu calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Nah, kalian pasti penasaran kan siapa sih calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang akan kita ajak buat ngobrol santai bareng di podcast kali ini. Stay tune terus. Ayo kita langsung ke videonya. Oke Sobat Paslon, kita sekarang sudah bersama Caketos dan Cawok Ketos dari Paslon nomor 3. Nah, di sini kita sudah bersama. Perkenalkan, saya Kayla Putri Hidayat dari 11 BR sebagai calon ketua OSIS. Dan saya lagi Roti sebagai calon wakil ketua OSIS dari kelas 10 MPOB 1. Oke, karena udah perkenalan, sini karena kita mau ngobrol santai, pastinya ada sesuatu yang bakal kita tanyain. Nah, yang pertama, kita boleh tahu gak sih apa motivasi kalian untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Boleh banget. Kebetulan kita juga punya motivasi yang sama nih dalam mencalonkan diri. Jadi berbekal dengan pengalaman yang udah kita punya, kita tuh ingin melanjutkan hal tersebut lebih lagi dengan mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Nah, ditambah juga keinginan kami mengembangkan diri karena dari pengalaman sebelumnya, dari organisasi sebelumnya itu OSIS membawa perubahan yang positif bagi diri kami. Seru gak sih? Seru banget Seru guys, banget sih kalian jangan pasti. ikut. Yes. Oke. Nah, pasti dari hari-hari sebelumnya tuh kalian udah mempersiapkan visi misi kalian yang matang. Nah, itu apa sih visi misi kalian? Boleh diceritakan? Oke, visi kita yaitu mewujudkan OSIS SMK Negeri 49 Jakarta sebagai pendukung dalam pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila agar siswa-siswi SMK Negeri 49 Jakarta memiliki yang bertingkat, yaitu berprestasi, tertib, inovatif, kreatif, dan aktif, dan disiplin agar membangun suasana sekolah yang harmonis. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, tentunya kita punya misi ya. Misi kita yang pertama yaitu menguatkan nilai keagamaan untuk memperkukuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terciptanya karakter yang baik. Yang kedua, menciptakan ruang terbuka bagi siswa-siswi untuk memberi kebebasan aspirasi dan menyampaikan ide-ide kreatif mereka. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kinerja OSIS dalam melaksanakan program kerja. Yang keempat, memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi dan sarana edukasi. Yang kelima, menjalin komunikasi dan hubungan yang positif kepada seluruh warga sekolah dengan selalu menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Karena kita udah tahu nih visi misinya, pasti kalian juga punya dong program kerja yang menjadikan keunggulan bagi calon kalian. Nah, kalau boleh tahu apa sih program kerjanya? Boleh banget sih. Jadi yang pertama kita tuh ada maksudnya kita tuh punya 3 program kerja. Ada WOW, Walk and Open the World. Yang kedua ada Code Song Laundry, dan yang ketiga ada gerakan BTS. Nah, untuk WOW, Walk and Open the World, jadi konsepnya ini itu kita tuh jalan pagi keluar sekolah, yang tujuannya ya untuk menyehatkan siswa-siswi di pagi hari, karena kan itu pasti berkeringat ya pagi-pagi. Nah, kayak gitu. Nah, setelah kita keluar jalan pagi, kita balik lagi ke sekolah, dan di sekolah itu kita adakan bazar ini dari masing-masing kelas gitu sih. Nah, jadi tuh setelah mereka tuh kayak capek, keringetan gitu kan, aus, pastinya lapar juga, mereka bisa beli bazar tersebut gitu kan. Jadi pasti bazar itu laku karena dari siswa-siswinya juga udah capek gitu. Terus yang kedua itu ada Pod Songs on Break. Jadi di sini tuh kita tuh memutar podcast yang udah kita buat ini. Misal kayak podcast ini kita setel pas jam istirahat kayak gitu, diputar untuk kita dengarkan. Jadi supaya podcast ini tuh didengar gitu lah. Karena kan kalau misalnya kita cuma share link di BC gitu kadang ada siswa tuh males gitu kan sih buat ngebuka gitu. Jadi biar nggak menyia-nyiakan apa yang sudah OSIS MPK kerjakan gitu, apa yang udah diedit juga. Jadi kita mengadakan program ini supaya semua tuh bisa mendengar itu. Ditambah lagi kalau misalnya podcast sudah selesai dilanjut dengan songs, yaitu lagu-lagunya bisa lagu-lagu daerah atau lagu-lagu nasional, tujuannya untuk melestarikan lagu-lagu tersebut. Program yang ketiga Yaitu gerakan BTS. Nah, konsep yang saya buat ini yaitu dengan cara 2 bulan sekali kita mengadakan proker ini dengan cara membersihkan lapangan sekolah bagian-bagian sini, karena
yang kita lihat ini bro siswa-siswi tuh kayak tidak peduli banget guys untuk lingkungan, jadi kayak kita butuh proker ini. Jadi sebenarnya kayak kita kerja bakti gitu sih setiap 2 bulan sekali. Dan itu juga dipantau sama anggota kita supaya itu terorganisir. Oke. Program kerjanya juga sangat kreatif ya, dan tentunya kalau ini terlaksanakan pasti akan mewujudkan suatu nilai positif bagi SMK Negeri 49 Jakarta. Betul banget. Oke. Selanjutnya nih, semisal kalian nanti berhasil menjadi ketos dan waketos, gimana cara kalian untuk menyatukan anggota-anggota kalian yang semisal ada yang bercircle, berkelompok, itu gimana cara kalian agar mereka tuh Tetap solid. Tentunya itu komunikasi lah, karena di mana-mana di sini kalau kayak gitu komunikasi yang pertama. Kita komunikasi dengan mereka, kita terbuka terhadap mereka semua, apalagi kita sama pengurus OSIS tentunya harus selalu terbuka ya. Terus juga pendekatan. Jadi di luar pertemuan kita secara formal kayak cuma rapat, kalau cuma rapat itu kondisinya formal ya. Jadi kita tuh bahasannya tuh formal dan tentunya dengan serius gitu. Kita nggak bisa bercanda di situ. Soalnya kita bahas proker itu benar-benar serius. Nah, di luar itu kita bisa kayak kita kumpul, kita ngajak guys kita kumpul yuk, kita makan di sini atau kita jalan di sini juga ngapain lah bebas gitu. Dari situ kan bisa mewujudkan pendekatan juga ya, kita jadi lebih akrab, jadi nggak canggung gitu antara kakak kelas sama adik kelas tuh ya, kita sama-sama pengurus, kita semua nyatu gitu. Dan menurut aku jika kalau misalnya ada anggota yang bersertifikat, aku akan mengadakan evaluasi kalau misalnya itu benar-benar mengganggu organisasi kita. Evaluasi juga penting banget sih buat keberlangsungan dari organisasi tersebut. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih untuk paslon 3 yang udah ya, mau ikut berkontribusi ya di ngobrol podcast santai. kali ini. Nah, untuk sobat paslon, pastikan untuk menggunakan suara kalian dengan bijak ya, dengan memilih caketos dan cawaketos yang pastinya baik untuk masa depan dari SMK Negeri 49 Jakarta juga. Oh iya, sebelumnya kita ada mau kata-kata. Wah, apa tuh? Boleh banget, silakan. Singkat saja. Bersama nomor 3 mewujudkan generasi bertikat paham. Terima kasih sobat paslon yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.